Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit perbedaan mengenai metode pencarian buta dan metode pencarian terbimbing. Metode pencarian buta merupakan metode pencarian yang asal ketemu. Jadi jika sudah ditemukan solusinya maka proses pencarian selesai. Jika kita gambarkan skemanya, maka metode pencarian buta ini hanya mengenal 3 bagian. Yang pertama yaitu masalah, yang kedua pencarian, dan yang ketiga solusi. Jadi, jika kita ambil contoh sederhananya, maka seperti ini. Jika ada sebuah kotak yang dimana di dalam kotak ini memiliki 3 kelereng, yaitu kelereng berwarna merah, kelereng berwarna biru, dan kelereng berwarna kuning. Masalahnya yaitu ambillah satu kelereng berwarna merah. Jika kita sudah mendapatkan kelereng berwarna merah, maka masalah selesai, solusi telah ditemukan. Sedangkan pada metode pencarian bersyarat atau terbimbing merupakan solusi yang ditemukan atau yang diperoleh adalah solusi yang terbaik, bukan solusi sekali ketemu saja. Jadi jika kita gambarkan skemanya seperti pada metode pencarian buta tadi, maka pada metode pencarian terbimbing ini mengenal 4 skema. Yang pertama yaitu masalah, yang kedua pencarian, yang ketiga syarat. Di sini perbedaannya. Yang ketiga syarat, dan yang keempat solusi. Ya, kita ambil contoh sederhana seperti tadi kelereng yang dalam kotak. Maka kalau di pencarian buta tadi masalahnya cuma kelereng berwarna merah, saat kita temukan kelereng berwarna merah maka masalah selesai, solusi ditemukan. Maka pada pencarian terbimbing masalahnya bukan cuma sekedar kelereng berwarna merah, tapi masalahnya adalah kelereng berwarna merah dan tidak pecah. Jadi jika yang ditemukan cuma sekedar kelereng berwarna merah, maka masalahnya belum ditemukan, solusinya belum ditemukan. Tapi jika sudah ditemukan kelereng berwarna merah dan dalam kondisi baik tidak pecah, maka itulah solusi yang ditemukan, masalahnya terselesaikan. Seperti itu. Terdapat juga perbedaan lain antara metode pencarian buta dan metode pencarian terbimbing. Seperti pada pencarian buta, kita harus menyimpan semua node yang telah kita bangkitkan, sehingga kita membutuhkan ruang memori yang besar dan akses waktu yang cukup lama. Dan pada pencarian buta juga terdapat kemungkinan solusi yang kita peroleh bukan solusi yang kita harapkan. Sedangkan pada metode pencarian terbimbing merupakan metode pencarian selektif yang dapat memandu proses pencarian untuk memperoleh hasil yang kemungkinan suksesnya itu lebih besar atau lebih baik. Seperti itu. Baik. Untuk lebih memahami lagi tentang perbedaan antara metode pencarian buta dan metode pencarian terbimbing, maka simaklah video berikut. Pada metode pencarian buta terbagi menjadi 2 algoritma. Yang pertama breadth first search atau BFS, yang kedua depth first search atau DFS. Sedangkan pada metode pencarian terbimbing terbagi menjadi beberapa bagian. Ada generate and test, ada hill climbing, ada juga breadth first search, ada juga greedy breadth first search. Tapi pada metode pencarian terbimbing ini saya hanya akan menjelaskan mengenai generate and test. Sedangkan pada metode pencarian buta saya akan menjelaskan mengenai kedua algoritma yang ada di dalamnya untuk lebih memahami, lebih mengerti tentang perbedaan dari 2 metode ini. Oke, simak video ini. Pada metode pencarian buta BFS ini, proses pencariannya dilakukan dari node akar, yakni node level 0 yang paling atas ini. Dan dari kiri ke kanan, kemudian pindah ke level berikutnya. Jadi, dia akan mencari dulu dari level 0, kemudian ke level 1. Level 1 ini dimulai dari sebelah kiri
di sebelah kiri ke sebelah kanan. Setelah level 1 selesai, maka dia akan lanjut melakukan pencarian ke level 2, mulai dari kiri ke kanan hingga semua node pada level 2 selesai diperiksa dan akan lanjut mencari ke level selanjutnya. Jadi, proses pencariannya itu bertahap dan terurut dari level 0, 1 dimulai dari sebelah kiri ke kanan dan seterusnya hingga ditemukan goal atau solusi yang dicari. Kalau pada metode pencarian buta DFS, proses pencariannya dilakukan pada semua anak sebelum dilakukan pencarian pada node-node yang selevel. Dan pencariannya itu dimulai dari node akar ke node yang paling tinggi hingga solusinya ditemukan. Jadi, dari level 0 kita akan melakukan pencarian ke level 1, kemudian ke level 2, yaitu pada node B yang merupakan anak dari node A, dan seterusnya yaitu node D. Jika telah melakukan pencarian ke node anak dan solusi atau goalnya itu belum ditemukan, maka dia harus naik ke node B dan melakukan pencarian ke node Y yang merupakan anak dari node B dan seterusnya. Di sini proses pencariannya dimulai juga dari sebelah kiri ke kanan. Hanya saja dalam proses pencariannya tidak dilakukan pada node selevel tapi ke node anak terlebih dahulu. Jika Y bukan goal, maka dia akan kembali lagi ke node B, kemudian ke node A, dan masuk ke node C. Tahap ini akan berulang hingga goal atau solusinya ditemukan. Sedangkan pada metode pencarian terbimbing generate and test, misal pada kasus ini kita mulai dari A ke proses pencariannya yaitu kita akan mencoba berbagai macam kemungkinan atau lintasan yang bisa mengantarkan kita dari A ke J. Kemudian kita pilih salah satu dari semua kemungkinan atau solusi yang telah kita dapatkan. Misal saja untuk solusi pertama kita akan memulai lintasan dari A, kemudian ke C, D, E, H, kemudian ke I, dan berakhir di J. Dan setelah itu kita tambahkan masing-masing nilai yang ada pada jalur yang kita lewati tadi, yaitu 1, 2, 2, 3, 1. Dan kita temukan bobotnya pada solusi pertama ini yaitu 12. Dan kita coba simpan ini sebagai solusi sementara. Dan kemudian kita lanjut lagi mencari kemungkinan atau jalur lain yang dapat mengantarkan kita dari node A ke node J. Dan kita temukan solusi kedua yaitu dari A ke B, E, H, I, dan J. Setelah itu kita tambahkan dan hasilnya adalah, kemudian kita bandingkan antara solusi pertama dan kedua, mana yang memiliki bobot lebih kecil itulah yang kita jadikan solusi sementara untuk menjadi patokan solusi selanjutnya. Dan seterusnya hingga semua jalur dari A ke J telah kita periksa dan kita telah menemukan solusi dengan bobot terkecil dari solusi lainnya, yaitu solusi ketiga. Solusi ketiga inilah yang akan kita gunakan sebagai solusi akhir atas kasus generate and test ini, yang jalur solusinya yaitu dari A, C, D, kemudian J.